Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usili wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya juga, sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal kita masih diberikan oleh Allah 11 Rabiul Awal kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan kewajiban Jumat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa khatib berpesan baik untuk diri khatib sendiri dan juga hadirin sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan seluruh tindak tanduk kita, dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Jamaah Jumat as'adakumullah hayatakum. Besok adalah tanggal 12 Rabiul Awal yang mungkin diperingati atau juga menjadi tanggal kelahiran Rasulullah SAW menurut sebagian orang. Tetapi sebenarnya telah terjadi perbedaan terkait dengan tanggal kelahiran Nabi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir tanggal 2 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan tanggal 8, ada juga yang mengatakan tanggal 10, tanggal 12, kemudian ada juga yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Dan semua pendapat ini ternyata tidaklah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang menjelaskan tanggal kelahiran tanggal 12 Rabiul Awal juga adalah tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau berkata bahwasanya tentang hadis tersebut sanadnya terputus atau munqati. Walaupun otentisitas atau juga kevalitan tentang tanggal berapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, tetapi pendapat yang paling benar terkait dengan bulan, dan para ahli sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Maka terkait dengan hal ini tidak ada lagi perbedaan atau juga semua para ahli sepakat demikian.
Begitu juga para ulama sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu aw unzila alayya fihi." Pada hari tersebut adalah aku dilahirkan, hari aku diutus atau juga diturunkan wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah hari Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ahli sejarah lahir pada hari Senin. Kemudian pada bulan Rabiul Awal, terkait dengan tanggalnya maka telah terjadi perbedaan di kalangan para ahli, karena memang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Adapun tempat kelahirannya di Mekah, ada yang mengatakan di sebuah rumah yang ada di Syi'ib Bani Hashim. Ada juga yang mengatakan di sebuah rumah dekat Safa. Selain itu, orang yang bertindak sebagai bidannya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf. Kemudian terkait dengan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli juga sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, karena pada tahun tersebut tentara bergajah atau dipimpin oleh Abraha sedang menyerang Ka'bah, yaitu pada tahun 571 Miladiyah. Setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ibundanya pun mengirim beliau kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya pun menggendong dan membawa beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian pada saat itu diundanglah orang-orang. Kemudian orang-orang bertanya, siapakah nama daripada anak ini? Kemudian Abdul Muthalib berkata, saya beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kamu menamakan anakmu dengan nama yang bukan nama dari kakek kamu dan juga bukan nama yang dikenal pada kaummu? Kemudian Abdul Muthalib berkata, saya berharap penduduk bumi memujinya dan penduduk langit pun memujinya. Muhammad yang berarti adalah yang terpuji. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, memang nama Muhammad pada saat itu adalah sebagai nama yang langka di kalangan Arab jahiliyah, kecuali beberapa orang tua saja yang mengetahui bahwa Nabi akhir zaman adalah bernama Muhammad dan berharap anaknya menjadi Nabi, maka dia pun menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Di antara hikmah tersebut adalah bukan kita berdebat tentang kapan kelahiran Nabi, tetapi bagaimana kita mengambil sirah atau juga pelajaran dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat meningkatkan ibadah atau juga amal-amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah kepada kita semua untuk menjadi suri tauladan, menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita semua, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di dalam ibadah, tetapi juga dalam aspek kehidupan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus terlebih mengetahui bagaimanakah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Maka pada kesempatan ini kita akan saling berbagi, mengingat tentang keagungan pribadi dan juga akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengenalnya dan terus mengingatnya, kita akan semakin terpacu untuk dapat mengikuti beliau sebagai suri tauladan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sangat agung, yang menjunjung akhlak yang mulia.
akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memadukan antara pemenuhan terhadap hak Allah sebagai Rabb-Nya dan penghargaan kepada sesama manusia. Dengannya hidup menjadi bahagia dan akhirnya berbuah manis. Begitulah juga kita siogianya bagaimana hak-hak terhadap Allah kita tunaikan. Kemudian juga kita tidak melupakan hak di antara sesama manusia, hak antar tetangga dan lain sebagainya. Maka inilah pelajaran pertama yang pasti dapat kita raih dari apa yang ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sebagai seorang hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan sering bertaubat kepada Allah serta beristighfar. Bahkan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak, sehingga pada saat itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala kuna abdan syakura. Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik itu dosa yang lewat atau yang akan datang. Dalam artian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbebas daripada dosa atau maksum. Mengapa engkau sampai bengkak kakimu di dalam melaksanakan ibadah? Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ringan menjawab, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jamaah Jumat rahimahumullah, meski beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, tetapi sebagai rasa syukur beliau atas limpahan nikmat yang Allah berikan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada beliau. Tidak henti-hentinya beliau berdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau juga beribadah kepadanya. Kemudian suri tauladan lainnya yang bisa kita contoh dari beliau adalah sebagai sosok yang banyak beristighfar atau juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala permintaan maaf atau juga ampun. Padahal tadi disebutkan beliau adalah terbebas daripada dosa. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis, tidak kurang daripada 70 kali dalam sehari semalam beliau beristighfar kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tidak kurang daripada 100 kali dalam sehari semalam beliau beristighfar. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar atau memohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari semalam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tadi 100 kali dari sehari semalam. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang sangat takut terhadap murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jika beliau melihat gumpalan awan, terlihat di wajah beliau isyarat seakan beliau tidak suka akan hal itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan tentang perkara itu. Wahai Rasulullah, orang-orang umumnya senang melihat gumpalan awan karena berharap guyuran hujan, sementara engkau terlihat tidak suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, wahai Aisyah, adakah yang memberikan jaminan kepadaku bahwa tidak ada adab di balik awan itu? Karena ada juga kaum yang diadab dengan menggunakan angin. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang paling pemberani. Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh suara keras, sehingga mereka semuanya bergegas menuju ke arah suara tersebut. Saat mereka sedang berada atau berangkat menuju asal suara tersebut, justru mereka telah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan pulang dari sumber suara tersebut. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangi suara tersebut sebelum yang lain mendatanginya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang lembut, orang yang sangat lemah lembut dan juga tidak tergesa-gesa. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan seorang Arab Badui. Lalu orang itu menarik selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi kenakan di pundaknya, sehingga meninggalkan bekas pada pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berkata, wahai Muhammad,
berilah aku sebagian dari harta yang Allah berikan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW terhadap perlakuan orang tadi, beliau tidak marah. Beliau menoleh dan menyuruh kepada para sahabatnya agar memberikan sesuatu kepada orang ini. Kisah lain datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah tinggal dan beliau juga pernah membantu Nabi SAW selama 10 tahun lamanya, baik di dalam perjalanan maupun ketika di dalam rumah Nabi SAW. Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW selama 10 tahun tidak pernah mengatakan atau cih kepadanya. Beliau Nabi SAW juga tidak pernah menyalahkan Anas bin Malik terhadap apa yang dilakukannya dengan mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini, atau terhadap apa yang tidak dilakukan dengan mengatakan misalnya, kenapa engkau tinggalkan ini. Nabi SAW tidak pernah melakukan atau mengatakan yang demikian kepadaku, kata Anas bin Malik. Rasulullah SAW juga tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau, meskipun seorang pembantu, kecuali dalam kondisi jihad fi sabilillah. Beliau Nabi SAW juga tidak pernah melakukan aksi pembalas dendaman terhadap semua perlakuan buruk yang beliau terima, kecuali jika perlakuan buruk tersebut sudah masuk kategori pelanggaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu beliau Nabi SAW pun melakukan pembalasan, tetapi pembalasan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah betapa tingginya akhlak yang mulia, akhlakul karimah dari suri tauladan kita Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Siogianya kita sebagai hamba atau juga umatnya memiliki suri tauladan yang demikian terhadap apa yang telah diwariskan oleh Rasul SAW. Mari sama-sama kita perhatikan bagaimana hak Allah kita tunaikan. Begitu juga hak antar sesama manusia tidak juga luput untuk kita perhatikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan adanya kelahiran Nabi SAW bukan juga menjadi pertanda bahwasanya di situ ada ibadah-ibadah khusus yang mesti kita lakukan. Tetapi dengan kelahiran Nabi SAW hanya sebagai pengingat bagi kita bahwasanya beliau telah mewariskan kepada kita dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada kedua-duanya maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata nabihi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Pertama adalah kitab Allah Al-Quran, yang kedua adalah wa sunnata rasuli, sunnah Rasul SAW. Oleh karena itulah sebagai kecintaan kita kepada Nabi SAW, bukan hanya dengan memperingati kelahiran Nabi SAW, tetapi sebagai bukti cintanya kita kepada Nabi SAW, bagaimana kita betul-betul mengamalkan dua warisan yang telah diwariskan oleh Rasul SAW. Dengan dua warisan ini, maka jikalau kita mengamalkannya,
maka itulah tandanya kita adalah sebagai umatnya yang betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan itu bukan hanya di mulut saja, kecintaan itu bukan hanya di perayaan saja, tetapi bagaimana sebagai tanda cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita betul-betul menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا يا الله برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.